Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Pada materi selanjutnya, kita akan membahas tentang uji enzim. Sebelumnya perkenalkan, saya Anissa Sinta Kafabihi dari D4 Teknologi Laboratorium Medis. Yuk kita masuk ke topik pembahasannya. Oke, di sini kita akan membahas tentang pengaruh suhu terhadap aktivitas enzim, pengaruh pH terhadap aktivitas enzim, pengaruh inhibitor terhadap aktivitas enzim, pengaruh konsentrasi enzim terhadap aktivitas enzim, dan pengaruh konsentrasi substrat terhadap aktivitas enzim. Mari kita masuk ke topik yang pertama, yaitu pengaruh suhu terhadap aktivitas enzim. Pertama-tama, kita harus menyiapkan 3 tabung reaksi yang bersih dan kering untuk dimasukkan 3 ml larutan amilum 1% ke dalam tiap tabung reaksi. Dan juga 3 tabung reaksi lainnya untuk kita masukkan 0,5 ml larutan enzim amilase. Pasangkan tiap 1 tabung amilum dengan 1 tabung larutan enzim, lalu masukkan pasangan yang pertama ke dalam gelas kimia yang berisi es, pasangan kedua pada suhu kamar, dan pasangan ketiga pada suhu 100 derajat Celcius. Biarkan tiap pasangan pada suhu yang telah ditentukan selama 5 menit. Setelah 5 menit, kita tuangkan larutan amilum ke dalam tabung yang berisi enzim, campur dengan baik, dan pertahankan pada suhu masing-masing. Bersamaan dengan itu, kita segera catat waktunya ya. Nah, setiap 1 menit, kita ambil tiap tetes campuran enzim dengan amilum, kemudian tambahkan larutan lugol 1% sebanyak 2 tetes. Amati warna yang terbentuk. Bila terbentuk warna biru atau ungu, berarti hasilnya positif. Selain itu, berarti negatif ya. Lakukan percobaan ini hingga didapatkan hasil negatif atau sampai campuran habis. Nah, kita catat waktu yang diperlukan sampai menghasilkan hasil negatif pada tiap campuran. Berikut adalah hasil percobaannya. Oke, kita lanjut ke uji yang kedua, yaitu pengaruh pH terhadap aktivitas enzim. Yang pertama, tentunya kita siapkan juga nih 3 tabung reaksi yang bersih dan kering. Masukkan 3 ml larutan amilum 1% ke dalam tiap tabung reaksi. Lalu kita siapkan tabung yang lainnya sebanyak 3 buah yang akan kita masukkan reagensia sebagai berikut. Dan juga 0,5 ml larutan enzim amilase. Lalu pasangkan tiap 1 tabung amilum dengan tabung larutan enzim. Tuangkanlah larutan amilum ke dalam tabung yang berisi enzim, kemudian campur dengan baik. Samaan dengan itu, segera kita catat waktunya. Setiap 1 menit, ambillah 5 tetes campuran enzim dengan amilum, kemudian tambahkan larutan lugol 1% sebanyak 2 tetes. Amati warna yang terbentuk. Bila yang terbentuk warna biru atau ungu, berarti positif. Selain itu, hasilnya negatif ya. Lakukan percobaan ini sampai menghasilkan hasil negatif atau sampai campuran habis. Catat waktu yang diperlukan ya sampai hasilnya negatif pada tiap campuran. Berikut hasil percobaannya. Nah, dari uji ini kita ketahui bahwa keasaman pH dapat mempengaruhi kecepatan reaksi enzimatik. Baiklah, kita lanjut ke uji yang ketiga, yaitu pengaruh inhibitor terhadap aktivitas enzim. Pertama, kita larutkan 2 ml larutan saliva dengan 8 ml aquades. Campur dengan baik. Lalu, kita masukkan 1 ml saliva yang telah diencerkan ke dalam 6 tabung reaksi. Selanjutnya, kita tambahkan 3 tetes larutan toluen, kloroform, merkuri klorida 1%, larutan fenol 2%, aquades, dan 0,5 gram NaF.
Selanjutnya, kita diamkan dulu ya selama 10 menit dengan sesekali dikocok perlahan. Lanjut, kita tambahkan 2,5 ml larutan amilum 1% pada tiap tabung reaksi. Setelah itu, kita tempatkan di dalam water bath 38 derajat Celcius selama 15 menit. Setelah dipanaskan, kita tambahkan 2,5 ml amilum. Nah, berikut adalah hasilnya. Setelah dipanaskan dan setelah penambahan iodin, ternyata hasilnya berbeda ya. Coba kita lihat pada tabel berikut ini. Pada uji ini, kita ketahui bahwa inhibitor dapat juga loh mempengaruhi kecepatan reaksi enzimatik. Kemudian, kita lanjut ke uji yang keempat, yaitu pengaruh konsentrasi enzim terhadap aktivitas enzim. Pertama, kita siapkan dulu nih 5 tabung reaksi yang akan kita masukkan 3 ml larutan amilum 1%. Lalu, kita siapkan 5 tabung reaksi lainnya yang akan kita isi dengan komposisi sebagai berikut. Lalu, pasangkan tiap satu tabung amilum dengan satu tabung larutan enzim yang telah dicampur reagensia. Lalu, tuangkan larutan amilum ke dalam tabung yang berisi enzim. Campur dengan baik ya. Saat pencampuran dimulai, kita catat waktunya. Nah, setiap 1 menit kita ambil 5 tetes campuran ini dan tambahkan larutan Lugol 1% sebanyak 2 tetes. Kemudian kita amati warna apa yang terbentuk. Bila terbentuk warna biru atau ungu, berarti positif. Selain itu, berarti negatif. Lakukan percobaan ini sampai didapatkan hasil negatif atau sampai campuran habis. Catat waktu yang diperlukan sampai menghasilkan hasil negatif pada tiap campuran ya. Nah, berikut hasil percobaan yang telah dilakukan. Uji ini dilakukan untuk membuktikan bahwa kecepatan reaksi enzimatik berbanding lurus dengan konsentrasi enzim. Prinsipnya, konsentrasi substrat tertentu, penambahan enzim dengan konsentrasi bertingkat akan meningkatkan terbentuknya jumlah kompleks ES, sehingga jumlah P yang terbentuk juga akan meningkat. Oke, kita lanjut ke uji yang kelima, yaitu pengaruh konsentrasi substrat terhadap aktivitas enzim. Pertama, kita siapkan dulu 5 tabung reaksi yang akan kita masukkan 0,5 ml larutan enzim ke dalam tabung reaksi. Lalu, kita siapkan 5 tabung reaksi lainnya yang akan kita isi dengan komposisi sebagai berikut. Pasangkan tiap satu tabung amilum dengan satu tabung larutan enzim yang telah dicampur dengan reagensia. Lalu, tuangkanlah larutan amilum ke dalam tabung yang berisi enzim. Jangan lupa campur dengan baik ya, dan jangan lupa untuk mencatat waktunya. Nah, setiap 1 menit, kita ambil juga nih 5 tetes campuran ini dan tambahkan larutan Lugol 1% sebanyak 2 tetes. Amati warna yang terbentuk. Bila terbentuk warna biru atau ungu, berarti positif. Selain warna itu, negatif. Lakukan percobaan ini sampai didapatkan hasil negatif atau sampai campuran habis. Catat waktu yang diperlukan sampai menghasilkan hasil negatif pada tiap campuran. Nah, berikut hasil percobaan yang telah dilakukan. Percobaan ini bertujuan untuk membuktikan bahwa kecepatan reaksi enzimatik sampai batas tertentu dipengaruhi oleh konsentrasi substrat. Penambahan substrat setelah konsentrasi tersebut tidak akan meningkatkan kecepatan reaksi. Sebab apa? Sebab telah melampaui titik jenuh enzim. Wih, menarik sekali bukan pembahasan pada video kali ini? Semoga dapat bermanfaat ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.